Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah musalla al-jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Bersyukur walaupun hujan kita bisa hadir untuk meneruskan kajian. Tema malam ini masih melanjutkan tema bulan lalu, benteng bagi seorang muslim. Benteng itu tempat untuk berlindung, sehingga kita aman, selamat. Nah, malam ini, benteng yang kedua bagi seorang muslim agar hidupnya selamat di tengah kehidupan yang luar biasa, godaan, kemudian maksiat. Benteng yang kedua bagi seorang muslim adalah masjid. Masjid. Nah, mengawali materi tentang masjid, silakan dibuka surat yang ada Al-Quran, surah 9, surah At-Taubah, ayat 17, ayat 18. Oke, sudah ketemu? 17, silakan dibaca, Pak. Maka nalil musyrikin. Sudah ketemu? Surah 9, ayat 17, ayat 18. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah. Ya. Sudah ketemu, Pak? Ya, silakan. Anfusihim. Terus? Oke, ayat 18-nya. Innama walam yakhsha fa'sa iya minal. Oke, ada terjemahnya? Ya, silakan. Kalau baca. Oke. Tidaklah pantas ayat 17-nya itu. Jadi yang memakmurkan masjid itu tidaklah pantas orang-orang musyrik. Ya. Jadi yang memakmurkan masjid itu bukan orang musyrik.
Jadi kalau ada lagi ramai sekarang, dari Istiqlal ke katedral itu mau di udah ya, buat apa kan? Katanya biar simbol toleransi. Ya. Nah, yang memakmurkan masjid itu, artinya yang bisa ke masjid itu, ayat 18-nya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi orang yang bisa ke masjid ya untuk memakmurkan masjid, untuk melaksanakan sholat, untuk mengikuti kajian, itu nggak semua orang bisa. Walaupun rumahnya berdekatan dengan masjid, tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak bisa. Apa syaratnya? Man amana billah wal yaumil akhir. Syaratnya dia beriman. Benar-benar beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, wa aqamas shalah, dia sholat. Kalau dia nggak sholat, ya jangankan ke masjid, di rumah aja, dia nggak sholat. Oke. Nah, kenapa masjid bisa menjadi benteng? Dalam hal ini benteng akidah. Ya, karena di masjid kan sering disampaikan, ya, diingatkan. Ada kajian, ada kutub, dan sebagainya. Sehingga orang beriman itu ketika dia hadir di pengajian di masjid itu, ibarat handphone yang sudah baterainya lemot itu, penuh lagi. Ya. Nah, terus jamaah rahmati Allah, bersyukur. Ya, Bapak Ibu, ada masjid, ada mushola. Ya. Rasulullah SAW, kita bisa lihat dalam sejarah, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum masuk ke Madinah, beliau sampai di Kuba, daerah beberapa kilo dari Madinah itu. Lalu beliau bangun masjid di situ. Artinya apa? Bagi seorang muslim, masjid itu keharusan, keniscayaan. Karena di masjid itulah tempat kita untuk ya memperkuat akidah, termasuk bagaimana menyelamatkan akidah anak-anak. Ya, anak-anak kita, anak cucu kita. Nah, salah satu kegiatan di masjid yang kita upayakan adalah di samping kajian ini, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Apa keutamaannya sholat berjamaah itu? Nah, barangkali saya sisipkan materinya. Jadi dalam rangka menjadikan masjid sebagai benteng di depan muslim, salah satu kegiatannya adalah dengan sholat berjamaah. Ya, apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan yang ada imam, ada makmum. Ya. Di samping sholat fardu, ada sholat sunnah yang boleh berjamaah. Nah, kalau sholat sunnah berjamaah, di samping sholat ada khutbah. Bahkan nggak bisa sholat ini munfarid sendirian, harus berjamaah. Apa contohnya? Idul Fitri,
Nggak bisa sendirian. Dan harus ada khutbah. Idul Adha. Apa lagi? Istisqa. Ya. Sholat gerhana, matahari atau bulan. Apa lagi? Ya. Sholat? Ya, taraweh. Boleh berjamaah. Ya. Nah, karena berjamaah ada ketentuannya. Jadi biar kita ke masjid, kita jadikan masjid sebagai benteng, lalu kita bisa laksanakan sholat berjamaah, dan agar berjamaah kita ada nilai, maka ada ketentuan. Ya, apa ketentuannya? Orang yang menjadi imam, orang yang secara kompetensi lah, kompeten, ya, bacaan Qur'annya, ya, fasohahnya gitu, dan yang utama akhlaknya, akhlak. Ibarat supir, ya, penumpang, kalau supirnya bawanya ugal-ugalan gitu, penumpang bisa minta turun kan, nggak tenang dia. Sama begitu, ya. Adapun soal qiraah ya, soal lagu gitu, nggak semua orang bisa, ya. Ada ya orang-orang tertentu yang punya kelebihan, suaranya bagus, baca Qurannya enak, walaupun panjang kita nikmati gitu ya. Kalau di Mekah itu yang diidam-idamkan itu Syekh Sudais. Ya. Baik. Nah, makmum jamaah ya, dalam berjamaah makmum itu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Pertama, makmum harus mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Tidak boleh berbeda dengan imam. Hadisnya gitu. Innama ju'ilal imamu liyuhtamma bihi fala takhtalifu alaih. Hadisnya panjang. Imam itu dijadikan untuk diikuti agar sholat kalian sempurna. Dan kalian tidak boleh berbeda, berselisih dengan imam. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, apabila imam ruku, maka rukulah kalian. Dan apabila imam membaca bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Nabi bilang kalian baca Rabbana walakal hamd. Banyak sih versinya, banyak. Ada Rabbana lakal hamd sudah selesai. Ada Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan di Muhammadiyah biasanya. Ada yang baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Dulu itu waktu saya masih kecil begitu bacanya, jadi hafal. Ya. Nah, ketika imam bangkit dari ruku baca sami Allah, kalian baca Rabbana walakal hamd. Kemudian ketika imam sujud, maka kalian sujud. Kemudian dilanjutkan dari situ. Kalau imam sholatnya sambil duduk, maka kalian duduk semua. Ini ketentuannya begitu, Pak. Di mana duduknya? Imam duduknya di kursi roda, kita duduknya di
Tidak harus di kursi roda. Kasihan DKM nyiapin kursi roda berapa banyak. Tapi biasanya jarang. Hampir tidak pernah barangkali ya. Imam sholat sambil duduk gitu. Hampir tidak pernah. Karena bisa tadi jadi polemik gitu ya. Jadi polemik. Tapi sunnahnya begitu. Oke. Ketentuannya, yang pertama, makmum itu dia harus mengikuti perintah imam. Jadi kalau imam bilang, makanya imam sebelum sholat memulai takbir itu menghadap ke jamaah dulu. Setelah qomat, menghadap ke jamaah, kemudian memerintahkan rapikan dan luruskan shaf. Maka kita sebagai makmum ikut tuh, dengar. Ya. Jangan dulu takbir sebelum barisan rapi. Sampai dalam sebuah riwayat, Nabi berjalan dari posisi berdiri beliau menghampiri ada sahabat yang safnya belum rapat, beliau pegang pundaknya digeser rapat. Ya, nah masjid-masjid umumnya ya teman-teman yang nahdien ini yang kurang begitu rapi dengan safnya. Imam langsung aja takbir Allahu Akbar, nggak ngeliat makmumnya udah rapi itu belum. Tapi kalau di Masjid Nabawi atau Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu kan imamnya itu istau atau istaqimu wa'tadilu. Oke. Nah, imam sebelum dia mulai sholat diminta menghadap jamaah, satu untuk memastikan saf rapi atau belum. Yang kedua, supaya imam tahu kondisi jamaah. Ya. Kondisi jamaah. Baik kalau subuh. Imam melihat makmum, ada yang pakai dasi, pakai kemeja. Berarti ini orang mau berangkat ke kantor, hampir sholat subuh berjamaah. Nah, imam harus tahu kondisinya. Ya, karena jamaah ada yang mau berangkat ke kantor, maka sholatnya jangan panjang-panjang. Apalagi Senin kan. Jadi ada imam yang nggak melihat kondisi. Ada jamaah pakai dasi, pakai kemeja. Sholatnya yang pertama, rakaat pertama dia baca subuh. Ar-Rahman dia baca. Yang kedua, rakaat kedua dia baca Al-Waqi'ah. Sampai 1 jam. Hanya si makmum yang pakai dasi itu gelisah. Itu tujuannya, Pak. Ya, tujuannya itu. Menghadap jamaah itu biar tahu. Oke, nah sekarang makmum. Ya. Makmum tidak boleh mendahului imam dalam hal gerakan. Ya. Jangan sampai imam belum melakukan satu aktivitas dari sholat itu, kita makmum sudah melakukan. Contohnya apa? Imam masih sedekap tangannya, dia baca surat, kemudian ada makmum yang hafal suratnya. Imam belum lepas tangan, dia sudah lepas duluan. Ya. Kan namanya juga makmum, mengikuti imam. Di samping tidak boleh mendahului, imam belum ruku, jangan ruku. Komando gerakan dipindah ke gerakan yang lain. Komandonya itu kata bar. Allahu Akbar. Nah, baru kita sebagai makmum
lakukan perintah. Seperti kita upacara, Pak. Kalau kita hari Senin upacara di kantor itu, kan ada upacara, ada komandan. Jadi kalau komandannya bilang, gerak, baru kita melakukan sesuai perintahnya. Kepada bendera merah putih hormat, gerak, baru kita hormat. Setelah gerak, kalau cuma hormat, jangan angkat tangan dulu. Oke. Di samping tidak boleh mendahului gerakan imam, makmum tidak boleh juga terlambat gerakannya. Ya. Ini biasanya sujud terakhir. Biasanya sujud terakhir. Imam sudah bangkit dari sujud, sudah baca Allahu Akbar, sudah duduk tahiyat, ada makmum masih sujud aja. Ini nggak boleh, berarti menyelisihi imam. Makmum apa namanya, Pak? Kalau ada jamaah yang telat, imam sudah takbir, dia baru datang, namanya makmum masbuk. Masbuk. Kalau makmum yang tadi itu imam sudah bangkit, dia masih sujud aja, namanya makmum. Ada yang bilang makmum budek, Pak. Karena nggak dengar gitu. Ya. Nah, yang kedua, yang nggak boleh dilakukan oleh imam, oleh makmum, atau ketentuan makmum ketika sholat berjamaah itu diam. Jangan mengikuti bacaan imam. Saya satu kali pernah sholat di Al-Manar, ya, di Al-Manar. Saya jadi makmum pas Ramadan. Itu ada makmum di sebelah saya, ikuti bacaan imam. Mungkin dia hafal. Bahkan terjadi ketika imam kehabisan napas, ya, diingetin sama dia ayatnya. Bukan lupa imam, bukan ngambil napas gitu. Ya. Al-A'raf 204. Kalau sholat berjamaah, ya, apa yang bacanya sholatnya sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Ya. Al-A'raf 204 itu. Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu lah la'alakum turhamun. Ini dasarnya yang sering jadikan dasar. Kalau sholat berjamaah, sholat jahar bacanya keras, kita dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tapi pas rakaat ketiga, rakaat keempat, atau rakaat pertama, rakaat kedua sampai 4 rakaat yang sholat sir itu, zuhur, asar, itu kan sir. Boleh kita baca. Tapi suara kita jangan lebih keras dari suara imam. Termasuk zikir. Kalau imamnya zikirnya nggak kencang suaranya, nggak keras, makmum jangan lebih keras dari imam. Ya. Kan makmum imam untuk diikuti. Oke, itu ketentuannya. Baik, sekarang keutamaannya. Beberapa hadis saya sampaikan. Sholat berjamaah, ini dalam rangka kita menjadikan masjid sebagai benteng. Salah satunya adalah dengan sholat berjamaah. Apa yang kita dapat dari sholat berjamaah itu? Pertama, berdasarkan hadis Imam Bukhari, digandakan nilainya, dilipat gandakan. Ada 2 riwayat. Yang populer lipatannya adalah perbandingannya 1:27. Hadisnya populer.
Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Nah, yang kedua 25. Perbandingannya 25. Ya. Hadis Bukhari, Nabi mengatakan sholatul rajuli fil jama'ati tud'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isyrina di'pan. Seseorang yang sholat berjamaah tud'afu dilipat gandakan nilainya dibanding dia sholat di rumahnya atau di tempat kerjanya. Khamsan wa isrina di'pan, 25 kelipatannya. Ya. Jadi kalau di kantor atau di tempat kerja atau tempat dagang di pasar, sholat kita, tapi nggak berjamaah, nggak ke masjid atau nggak ke tempat sholat, nggak harus masjid ya, nggak harus masjid. Kayak di Tanah Abang itu ada masjid cuma di lantai berapa gitu kan. Akhirnya saya lihat, saya pernah ya, pedagang itu dia sholat di ada tempat khusus ya, bukan masjid. Kalau masjid itu kan dijadikan tempat sholat apa berjamaah, apa ada sholat Jumat ya. Kalau di BTN yang di apa itu Rumah 1 tuh ya nggak ada masjidnya. Kalau Jumatan itu aula atau tempat ruangan yang biasa dipakai buat kerja, hari Jumat tuh dipakai buat Jumatan. Ya. Sama dengan BJB yang depan Rumah Sakit Bella itu. Kalau pertokoan yang punya masjid, ya Bekasi Hypermall itu, yang dekat Tol Barat itu, ada masjidnya. Kalau yang lainnya, Horizon saja nggak ada masjidnya, Pak. Horizon itu hotel itu, mall itu, nggak ada masjidnya ya. Nah, Horizon itu lantai 3 gedung Krakatau itu yang suka dipakai buat resepsi seminar sudah. Kalau hari Jumat itu dipakai buat Jumatan. Saya pernah sekali, saya udah langsung ke lantai 3 tempat biasa, katanya Pak bukan di sini. Loh, kan biasanya di sini. Iya, biasanya di sini Pak. Tapi sekarang lagi dipakai kebaktian. Terus waktu di mana? Digeser kita ke tempat parkir yang pinggir tol itu. Biasa di lantai berapa? Ya. Tapi kalau yang jalan Ahmadiyaninya biasanya sholatnya di kayak BJB, di Ahmadiyani itu, BSI, itu sholatnya di Islamic Center. Oke. Itu yang pertama. Jadi yang kita dapat dari sholat berjamaah ke masjid adalah nilainya dilipat gandakan. Yang kedua, dalam sebuah hadis, Imam Muslim, tadi Imam Bukhari ya, orang yang sholat berjamaah di masjid diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Dengan syarat, ya, dengan syarat agar sholat berjamaah kita dapat menghapus dosa. Apa syaratnya? Hadisnya begini. Man tawaddo'a lis-sholati fa'asbagal wudu'a thumma masya ila sholatil
maktuba fasallaha ma'an nasi au ma'al jamaah fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Jadi syaratnya sholat berjamaah yang menghapus dosa itu syaratnya dia berwudu dari rumah. Kemudian bukan sekedar berwudu dari rumah, ada catatan yang kedua apa? Fa'asbagul wudu. Wudunya bagus. Wudunya sempurna. Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian setelah itu dia pergi ke masjid untuk sholat bersama jamaah. Kata Nabi apa? Ghafarallahu dzunubahu. Allah hapus dosanya. Nah, catatannya Pak, dalam berwudu, saya sering lihat, itu wudunya nggak sesuai dengan ketentuan. Nggak pas bagol wudu. Khususnya pada saat basuh kaki. Ya memang ada perbedaan ya. Cuman dalam hal basuh kaki nggak ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu basuh kepala, itu ada perbedaan. Yang kedua perbedaannya ketika berkumur, itu ada perbedaan. Kalau tarjih, yang biasa dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah, itu ketika berkumur bareng dengan memasukkan air ke hidung. Bareng. Ya, bareng. Ada yang berbeda. Berkumur dulu, baru memasukkan air ke hidung. Tapi yang dimasukin bukan air ke hidung, jari yang dimasukin. Padahal yang harus masuk ke hidung adalah air, dihirup hidungnya. Bukan jari. Kalau jari masuk ke hidung, bukan berwudu itu. Itu ngupil namanya. Yang kedua perbedaannya ketika basuh muka, basuh kepala. Ya. Nah, kalau orang-orang yang merujuk pada tarjih, ketika dia berwudu, pecinya dilepas, taruh. Karena dia akan basuh kepala. Tapi kalau pecinya nggak dibuka, cuma diginiin doang, oh berarti basuhnya. Dalam surah 5, surah Al-Ma'idah ayat ke-6, telinga nggak disebut, Pak. Telinga nggak disebut. Yang disebut di Al-Ma'idah ayat ke-6 itu cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Telinga nggak disebut. Ya makanya tahu kalau tarjih ketika basuh kepala itu, air, taruh sini, balik ke depan, masuk, tunjuk jempol ke luar telinga. Marratan wahidah. Sekali saja. Kalau yang lain, kata Nabi, salasa marrat. 3 kali. Oke. Nah yang sering saya lihat basuh tangan, itu nggak sampai siku. Apalagi kalau pakai baju panjang, tangan panjang. Padahal ayatnya jelas, sampai siku. Artinya sikunya dibasuh. Yang kedua, yang saya lihat sering, tangan kanan kiri basuhnya, kanan, kiri, kanan, kiri. Harusnya kanan selesaikan 3 kali, baru pindah ke kiri. Kaki juga gitu. Kaki juga gitu. Jangan kanan kiri. Nah yang sering saya lihat ketika basuh kaki, nggak digosok Pak, nggak diusap, nggak disapu. Kalau tangan digosok, disapu. Tapi kaki yang sering saya lihat nggak diusap, nggak digosok. Diapain? Cuma disiram doang. Pakai air keran, tangannya nggak nyentuh kakinya. Tangannya yang satu megangin tembok, yang satunya ngangkat sarung atau ngangkat
kain, sehingga kakinya cuma gini-gini aja. Nggak digosok. Berarti nggak pas bagal wudhu. Ya. Bapak saudara sekalian, ada sahabat masuk ke masjid. Ini di bukunya Pak Sulaiman Rasyid dimuat ceritanya. Kemudian sahabat itu sholat. Selesai sholat, Nabi bilang apa? Ulangi sholatmu. Ya, ulangi sholatmu. Kemudian dia sholat lagi. Selesai, Nabi bilang ulangi sholat. Ulangi lagi. Yang ketiga berarti kan. Selesai, Nabi bilang ulangi. Akhirnya karena sudah 3 kali, dia disuruh ulang lagi. Apa kata orang itu? Ajarkan saya sholat. Maka kemudian Nabi berkata apa? Idza kumta ilas sholat fa'asbigil wudu. Ya. Sumastakbil kiblah pakabbir. Ya, kalau dari segi kalimat Pak, hadis ini dibedah Pak. Nabi menggunakan kata summa dan kata fa. Idza kumta ilas sholat fa'asbigil wudu sumastakbil kiblah fakabbir. Ya. Kalau kalian mau sholat, ada pak di sana. Fa'asbigil wudu. Maka perbagus sholatmu. Bedanya antara pa dengan summa, Pak. Ya, idza kumta ilas shalah fa'asbigil wudu sumastakbil kiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, perbagus wudu, pakai pa di sana, segera. Kalau mau sholat itu segera, perbagus wudu. Kemudian selesai wudu, masuk ke masjid, sumastakbil kiblah, lalu menghadap kiblat, pakai summa di sana. Kalau pakai summa itu ada durasi lah. Ada durasi, artinya selesai wudu bisa apa dulu di situ. Ya. Tapi kalau sudah menghadap kiblat, fakabbir. Bertakbirlah. Ya makanya nggak ada di situ kata-kata sholli macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Jadi kalau sudah menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Niat harus. Kalau nggak niat malah nggak sah sholat kita. Kan niat termasuk rukun sholat. Ya, niat tuh di mana? Bukan di mulut. Niat tuh di hati. Niat tuh amalan hati. Ya. Kalau di mulut bukan niat, namanya talafuz, melafalkan. Nah, kalau soal melafalkan niat berbeda di situ. Ya. Jadi jangan bilang ada orang nggak baca usoli, oh dia nggak niat sholatnya, nggak baca usoli. Kata siapa? Kata siapa? Jadi niat itu bukan harus. Baik, yang pertama itu, yang kedua hadisnya. Yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, sholat berjamaah akan diangkat derajatnya. Ya. Kan tadi Bapak dari rumah melangkah tuh dengan 2 langkah. Ya, kaki kanan dan kaki kiri. Ini hadisnya, Pak. Saya baca. Kalau tadi kan diampuni dosanya, hadisnya awalnya mantawad doa. Kalau sekarang diangkat derajatnya, hadisnya
man tatoharo fi baitihi summa masya ila baiti min buyutillah liyukdiya faridatan min faraidillah kanat khatwanahu ihdahuma tahti khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kalau tadi yang diampuni dosanya, Nabi mengawali dengan kata-kata man tawaddo'a. Barang siapa yang berwudu ketika mau sholat. Kalau ini man tatoharo. Barang siapa yang bersuci. Ya, di rumahnya, lalu dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, kata Nabi dalam hadisnya, langkahnya itu, langkah kaki yang satu menghapus dosa. Langkah kaki yang satu lagi mengangkat derajat. Nah, apa bedanya? Wudu dengan bersuci, Pak. Nabi menggunakan dua kata yang berbeda. Kalau tadi man tawaddo'a, kalau ini man tatoharo, beda, ada bedanya. Wudu itu salah satu cara bersuci. Bersuci tidak selalu dengan wudu. Wudu hanya salah satu, berarti ada yang lain. Apa itu? Mandi. Mandi. Barang siapa yang bersuci, berarti dia dalam keadaan berhadas. Ya, berhadas. Nah, kalau wudu itu bersuci dari hadas kecil. Kalau bersuci, mandi itu dengan apa? Membersihkan diri dari hadas besar. Jadi makanya berbeda redaksinya. Ya. Kan kita pernah belajar tuh waktu kita masih ke SD dulu, ada hadas, ada najis gitu ya. Kalau hadas ada dua, hadas besar, hadas. Kalau najis ada tiga kan, ada najis berat, ada sedang, ada ringan, ada mughallazoh, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Yang kedua dulu, mughallazoh, mutawassithah, mukhaffafah. Nah sekarang saya tanya lagi, bedanya hadas dengan najis? Beda, Pak. Kalau najis itu bisa diindra. Bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dicium, bisa diraba. Itu najis. Tapi kalau hadas, nggak bisa. Tadi Bapak habis sholat sunnah, kemudian buang angin, keluar angin, kentut. Berarti Bapak dalam keadaan berhadas kan? Hadasnya hadas. Saya nggak bisa lihat, nggak bisa tahu Bapak dalam keadaan. Yang tahu Bapak berhadas hanya diri sendiri. Sama. Saya di sekolah, Pak. Saya di sekolah. Nggak tahu, makanya saya tanya anak-anak. Kamu kok nggak sholat? Yang putri. Yang lain teman-temannya pada masuk ke tempat sholat, ke masjid, dia di luar. Kamu nggak sholat? Iya Pak, lagi dapat. Oke? Wanita sedang hadas atau bapak sedang junub, nggak ada yang tahu. Jadi hadas itu nggak bisa diindra. Yang diindranya, yang bisa diindra, najisnya. Najisnya. Karena najis ada bendanya. Wanita sedang haid. Yang bisa diindranya adalah
najisnya darahnya. Darah itu najis. Ya. Tapi kalau kondisi sedang hadasnya, tidak bisa diindra. Baik, jadi sholat berjamaah, kata Nabi, keutamaannya yang ketiga adalah diangkat derajatnya, di samping diampuni dosanya. Ya, demikian sudah masuk ke Isya. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya sudahi, sebelum saya tutup. Monggo. Enggak, Pak? Ya. Itu menyikapinya bagaimana Pak Ustadz ya, karena di masjid sebelah itu teman saya sendiri gitu Pak Ustadz. Yeah. Apakah saya harus bilangin? Ya katanya makmum duduk gitu ya. Itu sampai dia tuh antara harusnya sujudnya itu dia cepat gitu ya. Iya. Dan nanti sampai nunggu lama ya, karena orang itu kelihatan sama kita sama makmum juga itu bagaimana menyikapinya gitu Pak. Baik. Ya. Pertama, kita memang terkadang agak apa ya, agak risih gitu ya, agak sungkan gitu ya, takut. Ya kita udah setuju duluan ya, takut macam-macam gitu ya. Nah di sisi lain kita punya kewajiban. Kalau berdasarkan hadis Nabi ini hadisnya Pak. Ya, hadisnya panjang. Sanadnya nggak saya baca, matanya saja langsung. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti barangkali caranya Pak, suruh baca aja hadis ini. Ya, Bapak sampaikan hadis. Dan suruh baca terjemahnya. Jelas di situ, ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih. Catatannya di situ. Jangan berbeda, jangan berselisih. Ya. Nah, barangkali caranya ketika kita harus mengingatkan orang, caranya bagaimana supaya orang itu tidak tersinggung. Ya Pak ya. Barangkali timingnya. Ya. Sama, kalau kita negur orang di depan umum kan sama juga mempermalukan orang. Apalagi ngatain kata goblok gitu ya. Oke. Jadi memang kita dilematis, kita tahu dan biarkan salah, ya. Akhirnya kita diingatkan oleh Nabi dalam hadisnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, kita minta kepada Allah ya sebanyak keberanian lah, ya. Sampai kita cari timingnya. Kalau kita nggak bisa mengingatkan, barangkali kita bisa minta orang lain ya, yang bisa. Tapi ketika Bapak melihat seperti itu, kemudian ada keresahan, gitu ya, ada keresahan, itu berarti ada kepedulian, ya, ada kepedulian. Karena kita tidak mau hanya kita saja yang benar dalam melaksanakan ibadah, tidak boleh begitu. Tapi juga orang lain juga harus benar. Karena kalau kita saja yang benar, kemudian kita tahu orang lain salah, terus kita biarkan, kita kena konsekuensi, gitu loh. Kita kena konsekuensi, ya. Ya, di sisi lain memang ada orang yang ketika diingatkan, dikasih tahu,
bilang terima kasih sudah diingatkan gitu ya, terbuka gitu. Tapi ada orang yang sebaliknya, lu aja belum bener, lu ngingetin gua, ya kan? Tapi prinsipnya Pak, kalaupun ada kita menghadapi orang seperti itu, ya kembali saja kepada satu ayat, wa ma alaina illal balagul mubin. Kita hanya mengingatkan. Soal kemudian orang itu menerima atau tidak, soal lain. Jangan kita masukin ke dalam hati ya, kapok. Soalnya karena pengalaman itu, kedepannya kita nggak lagi mau mengingatkan gitu. Saya kira itu Pak. Ada lagi? Cukup ya? Sudah masuk isya, baik. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa untuk majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupin ya.